Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita mulai ibadah kita masuk dalam hadirat dan menikmati Tuhan, kita mau memperkatakan Mazmur 91 dan kegerakan Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang baru tiba. Saya percaya semua dalam keadaan baik dan siap berjumpa dengan Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa saya mau ajak saudara kasih tepuk tangan buat sorga yang keras. 1 menit tepuk tangannya saudara. Terus. Haleluya. 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 Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Roh Kudus terima kasih. Roh Kudus sayang, I come to you.
menyenangkan. Syarakat shalom sorgaku. Haleluya. Mari saudaraku, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Pak, dengar ini Pak, dan kau dekat. Keren banget Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaan ya sungguh mulia dan berharga. Akui saudaraku, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak berselami bagiku. Sungguh, tepuk tangan sekali lagi buat sorga, saudaraku. Tepuk tangan yang keras, haleluya. Haleluya. Terus, saudara, terus, saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Sekali Yesus, tetap tentang Yesus selamanya. Pak, kami sayang Engkau. Say, saudara, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Wow, exactly. dan kau dekat. Keren banget Tuhan. Bahkan seluruh
kita sembah Dia Tuhan. Iralabaka syandaralabaya sandei serirama. Oralabaka takaya ralabaya syado. Bodukai makariande nado. Syaralabata karalawasa kabutia tono. Saudara terus Bang Boy, Bang. Nikmat sekali. Shalom Sergago. Lau yamatena tondo syada kapal karyatena. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu Allah. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Bagimu pujian Raja. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Lalu aku melihat asap kemenyan orang kudus itu naik ke atas dan menyenangkan hatiku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselebih bagiku. Sungguh indah. Lagi yang keras, bos pengumbar. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang kau pikirkan tentangku, gak terselebih bagiku. Oh,
satu hal, apapun yang boleh kami lihat, apapun yang boleh kami alami, Tuhan, kami cinta Engkau, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tepuk tangan sekali lagi buat sorga, saudara. Haleluya. Lebih keras, haleluya. Yang siap menari katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Mari saudara bersama musik. Ha. Begitu besar Allah yang kami sembah. Engkau gunung batu dan kota benteng kami. Maju gereja Tuhan. Yo. Kau gunung batuku dan kau. Siapa dia? Kota bentengku, tak akan ku ragu. Yes. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau. Hey. Kota belaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam. Walau badai saudara. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Siapa dia? Namun tanganmu Tuhan Mengangkatku tinggi. Kau Tuhan Yang benar. pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Siapa dia? Kau Alfa Dan Omega. awal dan akhir. Asik. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Tepuk tangan buat Allah kita. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian. Akui saudara. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Mari saudara. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Yo. Namun tanganmu Tuhan Ya. mengangkatku tinggi. Kau Tuhan Yang benar. tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega. awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lagi saudara. Ya Tuhan. Yo. Tuhan yang benar. Tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya. Kuasanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam
tercurah bagiku senantiasa. Hanya Kau Tuhan, Dia sumber surga. Kan berjalan dari kemuliaan Sampai kemuliaan selamanya. Dari atas saudara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. pertolonganku adalah Pertolongan dari Tuhan. hidupku Dia menciptakan langit dan bumi. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Bos pengomen yang keras. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Kemuliaan selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Tuhan Engkau baik. Proklamirkan yang keras. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. sumber kekuatan, Hey, kuasa bagimu sorga. tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Kami cakap lakukan segala kan sesuatu. berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bukan glory to glory. Selamanya. Bagi Tuhan segala sesuatu. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa dan Omega. Haleluya. Mari angkat tangan kita saudara. Sebelum kita berikan yang terbaik, angkat tangan kita. Oralabakata karana. Oralabakata karana. Aku udah Engkau baik. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tuhan Yesus, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Curhat saudaraku, akui. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh Suci, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal
saudaraku. Tundukkan kepala. Sekali lagi kita mau berdoa. Bapa di sorga, dikuduskan namamu. Bapa sayang, kami siap berikan yang terbaik. Yang keluar dari hati kami melakukan. Bukan tindakan rutinitas atau gak enak kanan kiri kami melakukan, tapi demi Tuhan yang hidup. Kami berdoa sambil kami menabur. Pos Pengumben dan sekitarnya kami berbuat 1 kilometer dari tempat ini. Dilawat Tuhan. Kami lihat pos Pengumben dan sekitarnya penuh kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus kami melakukannya. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama kita lakukan saudara. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Curhat sama Tuhan saudara. Lewat lembah gelap, amin, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari saudara, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Hormat saya buat pendoa siapa? Bersamamu Bapa. Mari mengalir saudaraku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Benar Tuhan, Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah mengurapi Tuhan anak-anak-Mu yang hadir saat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah mengurapi pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Karena sungguh kami rasakan hadirat-Mu luar biasa saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah raya kami saat pagi hari ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa ini Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. 38 provinsi, 17.000 pulau-pulau Tuhan datang berlutut kepadamu Tuhan. Karena hadirat-Mu lah yang memenuhi bangsa kami Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan Tuhan, pemulihan terjadi atas Indonesia Tuhan. Tuhan Kau hadir untuk bangsa ini Bapa. Karena kaki Dian itu tidak pernah meninggalkan Indonesia Tuhan. Api-Mu ada di bangsa ini Tuhan, untuk kami boleh bawa ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Engkau memberkati Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Terima kasih Bapa buat presiden yang luar biasa Tuhan. Ada hadirat-Mu Tuhan memenuhi presiden kami Tuhan.
Penuhi terus Tuhan Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Hatinya Tuhan begitu rela untuk rakyat yang kecil Tuhan. Itulah yang kami dambakan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Penuhi terus Tuhan Presiden kami Tuhan. Urapi dia lebih dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat jajaran yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jajaran menteri yang ada dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan MPR, DPR kami Tuhan, TNI, Polri kami Tuhan, semua Tuhan aparat negara kami bawa ke dalam tangan-Mu. Dari atas sampai terbawah Tuhan, ada roh takut akan Tuhan di tengah-tengah pemimpin bangsa kami. Kalau masih ada Tuhan pemimpin yang cinta uang Tuhan, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Karena Engkau saja yang beracara bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pilpres 2024 Tuhan. Ada 3 calon yang mencalonkan diri saat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Presiden yang nasionalisme Tuhan taruh atas bangsa ini. Presiden yang Engkau taruh hatinya untuk bangsa kami Tuhan. Itulah yang kami nanti-nantikan Tuhan. Beri keamanan Tuhan ketika Pilpres boleh berjalan. Roh-roh yang ingin mengintimidasi berjalannya Pilpres, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Nama-Mu saja yang kami tinggikan di bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Raharjo beserta para wakilnya. Engkau memberkati hamba-Mu ini secara heran dan luar biasa Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Pakai dia lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Nya Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Nya. Apapun yang Tuhan kerjakan melalui gembala sidang kami, Tuhan nyatakan melalui gembala sidang kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami buat gembala sidang kami. Berkat yang sama turun atas gembala kami. Mari kita angkat tangan kita untuk gembala kita di tempat ini saudara. Terima kasih Bapak buat gembala kami Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat itu turun dari kepala, janggut dan jubahnya. Itu terjadi atas gembala kami Pak Hendro Basuki Tuhan. Urapi gembala kami lebih lagi Tuhan. Kalau Engkau menempatkan dia di tempat ini Tuhan, bukan secara kebetulan Tuhan. Ada kasih-Mu, ada pernyataan Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi gembala kami Tuhan. Kemanapun Kau utus gembala kami, tanda-tanda heran terus menyertai gembala kami. Berkati kesehatannya Tuhan. Pagi hari ini juga kami sepakat berdoa Tuhan untuk pita suara gembala kami Tuhan. Pulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kesembuhan itu ada daripada-Mu sejak dulu dan sampai sekarang. Berkati Tuhan gembala kami. Sempurnakan Tuhan pita suaranya Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Tuhan. Berkati juga Ibu Ipang Tuhan. Berikan kesehatan secara sempurna buat Ibu Ipang juga Tuhan. Berkati anak cucu dan menantunya. Tutup bungkus keluarga ini dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat wakil gembala kami Ibu Rosa di tempat ini. Terima kasih Bapak buat Ibu Rosa Tuhan. Engkau memakai Ibu Rosa juga lebih heran dan luar biasa. Kesehatan sempurna juga menjadi milik Ibu Rosa Tuhan. Berkati dia Tuhan di dalam rumah tangganya. Kau memberkati anak cucu dan menantunya. Ikat keluarga ini juga dengan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada persembahan daripada umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat persembahan. Sebagian yang daripada kami sudah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terlebih buat gereja-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda untuk tangan-tangan yang sudah memberi saat pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami mendengar sebagian daripada isi hati-Mu. Engkau sudah mengutus hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami Pak Niko, yang boleh menyampaikan isi hati-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh gembala sidang kami tahu Tuhan itu semua berasal daripada isi hati-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah firman yang ditabur saat pagi hari ini boleh kami remakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
aku pasang telinga dan hati seorang murid dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin, saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, kita memasuki tahun 5784, yaitu P Dalet. P Dalet artinya 84. Angka 80 menggambarkan mulut. Tuhan kembali mengingatkan tentang peranan mulut kita. Biarlah mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun sesama kita. Kalau kita membaca dari Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 44, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan berdusta. Iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Kalau kita sering berdusta, itu berarti bapa kita adalah iblis. Saya percaya kita akan mengerti semua ini. Dan saya berdoa, tinggalkan segala macam dusta. Ikuti kehendak Tuhan hari-hari ini. Kalau kita membaca Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Tuhan Yesus berkata juga dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ia berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mulut bisa diterjemahkan juga sebagai apa saja yang kita ketik dalam sosmed. Kalau kita membaca dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10, dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk diselamatkan, kita tidak hanya percaya dengan hati saja, tetapi juga dengan mulut harus mengaku dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang kita saksikan, itu juga yang harus kita lakukan. Katakan amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku.
Pada tanggal 5 Agustus 2023, waktu MDPJ bulan Agustus, pagi harinya saya masuk saat teduh. Biasanya saya membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mazmur, dan Amsal. Di sini Tuhan berbicara kepada saya melalui Mazmur dan Amsal. Saya tahu ini pesan yang sangat kuat buat kita semua. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amsal 20 ayat 22 berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Pesan Tuhan kepada kita ini, nantikanlah Tuhan. Itu berarti kita hanya berharap kepada Tuhan. Dalam menantikan Tuhan, kita diminta banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap hanya kepada Tuhan, akan mengalami seperti apa yang dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan kita, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai sebuah pintu terbuka. Dan juga digambarkan dengan seorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Dan kesadaran bahwa kita tidak memiliki sesuatu apapun jika tidak diberikan oleh Sang Pencipta. Daud adalah gambaran dari seorang yang terus berupaya untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Nama Daud mengandung arti dari kerendahan hati kepada kerendahan hati. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Maka murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Dan mereka akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita telah meninggalkan P Gimel tahun 83 dan memasuki P Dalet 84. Gimel, angka 3, merupakan gambaran seekor unta yang dipakai untuk mengangkut barang-barang. Gambaran dari kemakmuran dan kekuatan. Jadi dapat diartikan mereka yang kelihatannya memakai kekuatan atau kemampuan baik secara jasmani atau finansial yang sedang menuju Dalet 4. Yang merupakan proses pembentukan dan pemurnian yang akan menghasilkan kerendahan hati. Untuk menjadi rendah hati, kita perlu mengalami proses. Perlu ada pemurnian. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Maka unity adalah kunci utama untuk terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4 mengajarkan kepada kita tentang unity yang didasarkan pada kerendahan hati. Di situ dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hari-hari ini kita sedang berada dalam era Pentakosta ketiga, yang mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus unity supaya terjadi kolaborasi. Tembok Yerikho dunia terlalu besar untuk dapat diruntuhkan kalau sendiri-sendiri. Belum lagi masing-masing aliran kekristenan memiliki banyak kelemahan. Namun kalau berkolaborasi, tembok Yerikho dunia tadi akan lebih mudah untuk diruntuhkan. Amin. Memasuki usia 35 tahun dari gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita diingatkan bahwa DNA gereja kita
adalah restorasi Pondok Daud. Yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pondok Daud direstorasi supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ternyata restorasi Pondok Daud ini untuk mempersiapkan Pentakosta ketiga. Untuk mempersiapkan Pentakosta pertama, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14a, dituliskan bahwa pada waktu di kamar loteng Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal yang sama terjadi pada waktu Pentakosta kedua di Azusa Street Revival tahun 1906. Tahun 2009 Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, maka akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ternyata tahun 1909 William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai di Azusa Street Revival, bernubuat bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini terjadi di konferensi Empower 21 Asia di SICC Indonesia. Pada tahun 2013 ini juga, dalam Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan berbicara bahwa tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada waktu itu, saya juga hadir. Setiap kali kita mendapatkan nubuatan, yang kita lakukan adalah memperkatakan meskipun tidak mengerti. Termasuk Billy Wilson sebagai Global Chair Empower 21. Ada kesaksian menarik dari Billy Wilson. Setelah mendapatkan nubuatan ini, dia pergi ke Manila, Filipina, untuk menonton konser Planet Shakers. Dia berpakaian warna merah. Tiba-tiba di tengah konser, acara itu dihentikan oleh pimpinannya yang bernama Neil Smith. Dia berkata, ada suara Tuhan. Kemudian dia menunjuk pada Billy Wilson dan berkata, "Hai, Tuhan yang berpakaian merah, saya tidak tahu Anda, saya tidak kenal Anda, tetapi Tuhan berbicara, Anda harus berpikiran besar." Terus terang saya juga berpikiran seperti Billy Wilson. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan hal ini terjadi selama beberapa tahun. Bulan Mei tahun 2022, ada World Prayer Assembly di lantai 11 SICC Tower yang dilaksanakan secara hybrid. Ada 3 pembicara, yaitu Billy Wilson, Rick Warren, Nicky Gamble, yang berbicara hal yang sama, yaitu tentang tahun 2033. Billy Wilson mewakili aliran Pentakosta, Rick Warren mewakili aliran Baptis, dan Nicky Gamble mewakili Anglican. Semua mendapatkan hal yang sama. Bahkan Rick Warren mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal penyelesaian amanat agung. Tiba-tiba saya mendapatkan suatu pengertian. Saya berteriak, I got it! I got it! Pada waktu di EPT bulan Juli 2022, yaitu saat dimulainya pembangunan EPT, Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal ini. Billy Wilson juga ada di sana. Saya percaya ini merupakan peneguhan tentang nubuatan yang didapatkan tahun 2013, yaitu tentang tahun 2033 itu. Tema konferensi di Amsterdam yang tadinya adalah evangelism. A new era of evangelism is dawning. Diubah menjadi everyone.
A new era of evangelism. Dalam konferensi ini membicarakan tentang tahun 2033. Ini diikuti oleh sekitar 6.000 orang dari 130 negara yang hadir on-site dan 22 negara secara online. Saya berbicara 2 kali, yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium hari terakhir. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Menjelang akhir dari konferensi ini, dalam rapat diputuskan bahwa tahun 2024 akan ada konferensi Empower 21 Everyone Asia 2024, reaching every person on earth di Indonesia. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Kita percaya ini adalah trigger kegerakan dari next gen dunia. Anak-anak muda. Pada waktu di Amsterdam, di hadapan Global Council Meeting dari Empower 21, saya berkata bahwa saya percaya tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan saya berjanji kepada Tuhan akan habis-habisan melayani Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata seperti saya katakan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Ada berapa banyak yang mau berjanji seperti itu? Angkat tangan saudara. Mari katakan bersama saya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sekarang. Qur'an abat sandal. Tuhan, curahkan rohmu. Curahkan rohmu, urapi kami Tuhan. Urapi kami semua. Urapi kami ya Tuhan. Urapi untuk menyelesaikan amanat agung. Kami akan habis-habisan melayani Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa.
Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah, kalau perlu dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Minta ampun. Bapak terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat anak-anakku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Orang yang kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh radar bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Tuhan, Kau menyembuhkan yang sakit. Kau menyembuhkan yang sakit. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Oh, yang terikat dibebaskan. Oh, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan bagi kita pengharapan yang baru. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Sebelum kita akan memberikan persembahan yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Pos Pengumben? Kalau ada boleh berdiri. Tidak ada? Semua jemaat setia. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum memberikan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Tuhan sudah kasih buat kami. Dan izinkan kami membawa korban persembahan kami Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami Tuhan Yesus. Apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Engkau Allah yang tidak pernah curang atas hidup kami Bapa. Terima kasih Kau memberkati persembahan kami. Dan bila persembahan ini boleh dipakai untuk pelimpahan kerajaan Allah di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Sekali lagi katakan dengan iman, Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan iman katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin, amin. Tuhan pasti jadikan yang terbaik buat hidup kita, amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Bapak Dedi Gunawan, untuk Ibu Persidianta Ginting dan Ibu Lucy serta Ibu Esterina Noni. Kalau ada Bapak Ibu yang berulang tahun tapi namanya belum tercantum, boleh menghubungi para pekerja kami untuk dicatat namanya. Dan kita ikut sama-sama merayakan serta mendoakan. Amin. Berikutnya, retreat keluarga akan diadakan oleh GBI Pos Pengumben. Luar biasa Bapak Ibu. Rencananya akan diadakan pada tahun depan. Pada tanggal 10 sampai 11 Maret dengan temanya Keluarga Berkemenangan. Ini khusus jemaat GBI Pos Pengumben, bukan dari yang luar-luar. Ya, acaranya akan diadakan di lokasinya di Wisma Remaja PGI Cipayung Bogor. Yang pasti acaranya ada ibadah, ada seminar, ada games, ada fellowship. Dan acara ini diajarkan kita untuk ikut menabur Bapak Ibu ya. Biayanya per orang 400.000, jadi masih ada waktu buat nabung nih dari sekarang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin ikut, boleh pendaftarannya nanti silakan menghubungi Ibu Lili, Ibu Suci, dengan Ibu Ida.
ya. Masing-masing ada di nomornya di depan, mungkin terlalu kecil. Jikalau ibu-ibu belum mengenal para ibu-ibu yang ini, nanti setelah ibadah boleh mencari yang namanya Ibu Suci, Ibu Lili dengan Ibu Ida itu yang mana, gitu Ibu ya. Nanti kita pasti ada WA group juga ya, pasti juga dikasih tahu. Nah, saya berharap ibu-ibu kita keluarga semua bisa ikut ya. Boleh ajak anak ya, suami, istri, anak, keluarga. Pokoknya ini temanya retret keluarga. Jadi pasti intinya tentang keluarga. Tenang aja, waktunya masih jauh, di 10 sampai 11 Maret 2024. Oke, yang berikutnya kita akan mengadakan KKR kesembuhan dari Rayon Pusat ya. Temanya Tuhan Yesus Penembuh akan diadakan pada hari Sabtu ya, Sabtu minggu depan 21 Oktober 2023 pukul 10 pagi. Bertempat di gedung Yayasan House of Healing di Komplek Ruko Plaza 5, Blok C 0, Jalan Raya Margaguna, Pondok Indah. Mari bawa jiwa-jiwa untuk mengalami mujizat kesembuhan dan berkat Tuhan. Dengan pembicaranya Ibu Pendeta Kristina Faraknimela, bukan saya ya. Kasubdit Profetik dan Gatot Subroto. Namanya boleh sama tapi beda divisinya. Oke, selanjutnya ibadah. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Wanita Bethel Indonesia khusus pos Pengumben akan diadakan pada ibadah minggu ketiga. Temanya buat besok ya. WB minggu ketiga. Oh, ini tentang baking brownies panggang. Nah, yang mau belajar baking brownies panggang bersama Master Chef Ibu Jane ya, Master Chef kita luar biasa ya. Kalau belum tahu Ibu Jane itu ya istrinya Pak Bambang. Oke. Boleh hadir ibu-ibu. Kalau bapak-bapak yang merasa punya ininya spiritnya pengen ikut masak juga nggak apa-apa ya, saya rasa ya. Nunggu di luar tapi ya, karena ini yang di dalam ruangan nanti ibu-ibu gitu ya. Ibadahnya akan diadakan di ruangan umum ya. Ibu-ibu kita sudah punya ruangan umum yang luar biasa bagus, luar biasa ya luar biasa lah pokoknya. GB Pos Pengumben terus maju lah pokoknya lah. Amin ya. Ibadah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober pukul 10. Ya, saya suka di sini ibu-ibunya nggak pernah terlambat, on time, ibadahnya luar biasa. Diadakan pukul 10 sampai dengan selesai. Ya, jangan lupa ya kita ketemu Master Chef. Tepuk tangan. Oke, nggak apa-apa kamu kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh, jangan buat saya. Oke, selanjutnya. Oke, ada fellowship juga dari WBI di Rayon 1A. Fellowshipnya akan diadakan pada Kamis bulan depan ya, 23 November 2023. Temanya Habits Alam Sutra. Oke, dengan dress code-nya nuansa pantai dan sopan. Sekali lagi kita diajarkan untuk menabur dengan biaya 75.000 per pax ya. Kuotanya terbatas, saya rasa ini semuanya boleh mendaftar di ketua WBI kita ya, dengan Ibu Sandra yang kebetulan sepertinya tidak ada dengan kita ya pada hari ini ya. Jangan lupa ibu-ibu untuk yang mau ikut acara 23 November boleh mendaftar ke Ibu Sandra ya. Kita juga ibu-ibu para WBI-nya Pos Pengumben punya grupnya sendiri ya. Oke, yang berikutnya dari GC dan Youth Rayon 1A akan mengadakan apa ini? Porseni Rayon 1A bertempat di Leo Hall Kebayoran Lama ya, House of Healing di Pondok Indah. Ada badminton, futsal dengan worship band ya. Ini untuk GC ya. Saya nggak tahu nih kalau bapak-bapak yang berjiwa muda boleh ikut nggak ya? Atau ibu-ibu yang berjiwa muda. Ya, kita kasih kesempatan Bapak Ibu untuk anak-anak remajanya, youth-nya untuk ikut berkarya ya. Sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan ya, sedikit menempel dari GBI Pos Pengumben juga ikut hadir ya. Ada badminton, futsal dengan worship band. Dulu waktu saya masih ikut youth juga ikut terlibat. Dan puji Tuhan menang dapat juara. Sedikit pamer. Oke, saya rasa sudah selesai pengumumannya. Oke, kalau sudah selesai kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.